Halo teman-teman, perkenalkan saya Langga Nugrahan dan sesi saat ini kita akan membahas mengenai JavaScript. JavaScript sendiri adalah bahasa pemrograman high level, multi paradigma dan dynamic typing. Sebelumnya JavaScript adalah bahasa klien yang hanya dapat berjalan di web browser, tetapi sekarang JavaScript memiliki kemampuan untuk berjalan di luar web browser karena memiliki Chrome V8 JavaScript Engine dari Google. Oke, di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai variabel. Di JavaScript itu sendiri kita memiliki 3 variabel, jenis variabel. Yang pertama ada var, kedua ada let, yang ketiga ada constant. Bagaimana penggunaannya? Pertama var ya. Var ini sebenarnya penggunaannya itu dari awal ada JavaScript sampai 2015. Jadi sekarang tidak layak untuk digunakan lagi. Jadi penggunaan itu hanya berguna untuk var dan sekarang yang berguna itu yang sering itu adalah let dan juga constant. Oke, sekarang ini pertama ada var x ya. Kita contohkan saja 15. Ketika dia x, yaitu nanti dia akan menghasilkan, kalau misalkan kita konsol .log x, dia akan menghasilkan nilai 15. Tuh, ini variabel. Jadi dia jenis variabel yang mendeklarasikan x gitu. Nah, sedangkan x sama dengan 15 ini merupakan value-nya gitu. Kalau misalkan kita kalau untuk var ini dia bisa di redeklarasi. Jadi untuk nilai x ini bisa dideklarasi ulang. Kayak misalnya var x itu sama dengan 14. Nah, ini dia bisa-bisa aja. Kalau misalkan kita console.log x, itu nanti hasilnya akan jadi 14. Sebentar, di save dulu. Nah, dia ada dua nilai, ada 15, ada 14 gitu. Nah, yang seperti ini yang tidak digunakan lagi dalam pemrograman zaman sekarang karena sering banyak bug dari sini seperti itu. Lalu untuk nilainya juga bisa diganti. Kalau untuk var ini misal kita ganti jadi x sama dengan misal x sama dengan 7. Ini kita hapus ya yang atas, terus kita konsol log misal x, save dulu. Nah, mana nih? Tuh. Nah, di bawah ini dia tertera tulisan 7 gitu. Karena di sini kan yang paling terakhir x-nya 7. Dia jadi bisa diganti nilainya. Kalau untuk var bisa dideklarasi ulang, bisa diganti juga. Selanjutnya itu kita ganti ya. Selanjutnya itu kita pakai let. Let ini mirip dengan var. Dia itu bisa diganti nilainya, tapi kalau untuk dideklarasikan lagi dia itu nggak bisa. Dideklarasikan itu gini, misal dia udah tulis let x nih sama dengan 15, terus di sini ada let x lagi. Nah, ini nih nggak bisa nih, udah x nya udah dideklarasin di atas kan, terus nggak bisa nih dideklarasin lagi di bawah x lagi, harus ganti misal y gitu. Kalau misalnya ini yang merah, berarti emang dia nggak bisa kan gitu. Oke, kita coba dulu yang ini misal 20 aja x nya. Jangan x deh, kita ganti y aja, y kita ganti y ya, save. Oke. Bentar, console.log y. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia y-nya 20 ada nilainya. Terus kita mau mengubah lagi nih, misal
Y sama dengan 12. Console.log misal Y. Nanti yang terbaca adalah yang bawah. Tuh, 12 gitu. Jadi dia bisa diganti nilainya. Kalau untuk let ini bisa diganti nilainya, cuman dia nggak bisa dideklarasiin ulang. Misalnya gini, let Y sama dengan 15. Save. Misalkan kita giniin, tuh dia nggak bisa, dia ada kesalahan. Karena apa? Karena dia udah dideklarasiin di sini di atas itu Y, terus di bawah udah deklarasi lagi dengan Y gitu. Jadi nggak bisa. Yang ketiga ada kosen. Nah, misal kosen L misal sama dengan 6. Nah, kalau kita console.log L itu nanti nilainya jadi 6 sini bawah. Nah, ini kita clear dulu ya. Kalau si kosen ini dia pertama nggak bisa dideklarasiin, nggak bisa di kayak gini. Kosen L misal gini, dia nggak bisa. Terus yang kedua, dia juga nggak bisa diganti nilainya, misal L sama dengan 7. Ini nggak bisa nih, misalnya kita console.log L misal. Bentar. Tuh, dia nggak bisa. Tuh, dia nggak bisa kan? Tuh, nggak bisa karena dia nggak bisa diganti nilainya, terus nggak bisa diganti nilainya, terus nggak bisa dideklarasiin ulang. Selanjutnya ada sebutannya yang sekarang di JavaScript yang sekarang itu ada yang sebutannya block scope. Block scope itu jadi kurang lebih gini. Kalau untuk yang var ini namanya global scope. Kalau yang var, kalau yang let dan kosen, nah ini keduanya ini punya block scope. Block scope itu apa? Block scope itu yang ada di tanda kurung kurawal gini. Nah, kalau misalnya ada sesuatu fungsi atau sesuatu tulisan yang ada di dalam kurung kurawal ini, itu disebut block scope. Contohnya gini, misal let, misalnya dalam block scope ya, misal let x sama dengan 15. Nah, kita panggil di luar nih, console.log x. Nah, kalau misalnya kita save, kita lihat tuh tulisannya apa? X. Apa errornya? Errornya itu X not defined. Artinya X itu belum didefinisikan, sedangkan dalam program kita X itu udah didefinisikan walaupun di dalam block scope di sini. Jadi X itu nggak bisa dipanggil di luar block scope. Nah, ini contoh sederhananya. Itu. Nah, kalau untuk var beda lagi. Var itu dia bisa dipanggil di mana aja. Bisa dipanggil di luar maupun di dalam. Misalnya kita save, terus kita ini, tuh dia masih kebaca gitu. Kalau misalnya kosen, cons, misalnya cons, kalau cons dia sama, nggak kebaca x not defined. Jadi ini tuh yang di dalam block scope itu nggak bisa. Kalau untuk let dan cons itu nggak bisa dibaca dari luar block scope, harus di dalamnya gitu.